Rencana Presiden Joko Widodo untuk memeratakan pembangunan nasional harus dimulai dengan membangun Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Papua. Saat ini hanya memberikan kontribusi 9% bagi perekonomian nasional. Saat ini saya sedang berada di Makassar untuk melihat bagaimana transformasi negara ini dimulai dari timur Indonesia. Bersama saya Suryo Pratomo, inilah Ekonomi Challenge. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 7% pada 2019 dirasa mustahil dengan struktur perekonomian seperti saat ini. Meskipun Indonesia memiliki potensi jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari setengahnya adalah usia produktif, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memacu pertumbuhan. Salah satunya adalah ketimpangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia. Tak hanya itu, hampir separuh dari total daerah tertinggal berada di kawasan timur Indonesia. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur juga memaksa penduduk wilayah Indonesia Timur harus hidup dengan ekonomi berbiaya tinggi. Pemerataan pembangunan harus segera dilakukan untuk mencetak sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional. Salah satunya melalui pembangunan tol laut yang diyakini pemerintah menjadi jawaban untuk mengatasi divergensi ekonomi antar kawasan di Indonesia. Inilah Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, pelabuhan utama yang menopang dan menyangga 40% perdagangan dari Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi beban dan menjadi kesulitan kita bersaing di tingkat internasional adalah tingginya beban biaya logistik. Di tengah industri yang masih bertumpu di Pulau Jawa, pemerintah mencoba menjawab persoalan beban biaya logistik dengan membangun konsep tol laut. Pak Dosagung, kalau boleh dijelaskan setelah Presiden Jokowi menyampaikan mimpi untuk membangun poros maritim, seperti apa geliat yang langsung dirasakan setidaknya di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini, Pak? Jadi pembangunan di masa lalu yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa berorientasi Java sentris itu akibatnya menumbuhkan beberapa permasalahan-permasalahan strategis nasional yang selama ini belum terpecahkan secara sistematis maupun secara optimal. Contohnya dengan adanya pembangunan di era yang lalu Java sentris akibatnya menimbulkan dwelling time di Tanjung Priok, kemudian juga kepadatan bongkar muat kontainer. Jadi sentralisasi yang terjadi pada masa lalu itu menimbulkan masalah ya Pak? Menimbulkan masalah, sehingga menurut hemat kami kita harus mulai membuka pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur ini sudah dapat melakukan ekspor secara langsung atau yang lebih kita kenal sebagai direct call, seperti itu Pak. Selain ini menghemat kos logistik juga dengan ekspor langsung ini terbukti di Makassar sekarang ini masyarakat pengusaha di Makassar berorientasi kepada ekspor. Tentu dengan pemanfaatan ini Pak otomatis menggeliatkan ekonomi di daerah. Apa yang dilakukan supaya ada integrasi di antara pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo di Pelindo 4 dan juga UPP yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan? Kami mengharapkan dengan adanya pembangunan pelabuhan ini juga diikuti oleh angkutan laut yang memang mumpuni. Artinya nantinya bisa mengkoneksikan antara pelabuhan-pelabuhan perintis itu dengan pelabuhan-pelabuhan kami, sehingga meskipun muatan-muatan ini di wilayah tertentu hanya sedikit, tapi kalau dia dihimpun akan menjadi suatu potensi yang luar biasa. Jadi UPP itu akan dikonsepkan menjadi feeder-feeder untuk masuk ke pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo 4 ya Pak ya? Betul, seperti itu Pak. Indonesia itu memiliki 3 alki Pak, atau jalur pelayaran yang masuk ke Indonesia, yaitu alki 1 di kawasan Selat Malaka, alki 2 itu yang posisi di antara Kalimantan dan Sulawesi, yang ketiga itu adalah antara Papua dengan Ambon Pak, seperti itu. Nah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, maritim terbesar, jalur pelayaran yang kita gunakan sekarang ini dan sangat padat adalah di Selat Malaka. Sementara yang di alki 2 ataupun alki 3 ini masih belum termanfaatkan secara signifikan. Dan tentunya dengan pemanfaatan ini Pak, kami dapat menganalisa bahwa nantinya kemakmuran itu akan tersebar merata di antara mulai Sabang sampai dengan Merauke, seperti itu Pak. Pak Doso,
Apakah di Pelindo 4 sudah cukup memadai untuk mengantisipasi apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Doso tadi? Jadi apa yang kami lakukan itu tidak perlu melakukan investasi yang besar-besaran, namun hanya kami rubah pola logistiknya seperti itu. Perlu juga dilakukan perubahan pola peta logistik nasional yang sebelumnya ekspor itu harus ke Jawa, ini sekarang bisa dilaksanakan langsung dari Indonesia Timur, dan akibatnya pertumbuhan ekspor di Indonesia Timur saat ini sangat bisa dirasakan oleh pemerintah daerah maupun secara indeks ekonomi secara nasional seperti itu. Jadi kami lakukan secara simultan. 10 tahun yang akan datang benchmarking kalau kita gunakan perbandingan Makassar dan Indonesia Timur itu nanti akan menjadi seperti mana, Pak? Jadi kita tahu Pak bahwa Indonesia apabila kita cari tengahnya itu posisi ada di Makassar, Pak. Seandainya perdagangan itu terpusat di wilayah Sulawesi terutama, semakin kita itu frekuensinya otomatis logistik akan semakin cepat kalau kita posisi di tengah-tengah. Seandainya nantinya itu Makassar Newport yang kami bangun ini dan juga di pelabuhan beberapa pelabuhan lain Bitung dan lainnya nanti mampu secepat mungkin dalam 2 tahun ini kami kembangkan, kami yakin dengan pola logistik yang ada, yang pertama yang terjadi adalah kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan ekspor. Yang kedua, relokasi industri yang selama ini terkendala karena adanya jaminan transportasi yang rutin, ini juga akan teratasi seperti itu. Dan yang ketiga yang lebih bermanfaat bagi secara nasional adalah jumlah antrian kapal, dwelling time dan lain-lain di wilayah Jawa ini akan dapat direduce semaksimal mungkin seperti itu. Pak Doso, saya ingin sekarang mendapat penjelasan mengenai ini Pelabuhan Soekarno-Hatta, kemana arah pengembangan yang akan dilakukan? Baik, Pak. Jadi kita mulai dari sini, Pak. Ini semula di sini banyak gudang, Pak. Ini contoh salah satu gudang yang sedang kita lakukan pembongkaran, di mana gudang ini nanti akan kita relokasi di luar, Pak. Seperti itu. Kemudian ada beberapa gudang lagi. Ini, Pak, gudang yang paling ujung, Pak, itu juga akan kita lakukan pembongkaran. Sekarang sedang menunggu proses perizinan dari Kementerian BUMN untuk dilakukan pembongkaran. Dengan pembongkaran gudang ini, Pak, ini menambah kapasitas Pelabuhan Soekarno-Hatta menjadi 20-30% dari kapasitas sebelumnya. Sekarang berapa, Pak? Sekarang ini kurang lebih kapasitas maksimal sudah tercapai, yaitu 700.000 TEU, Pak. Kargo kami sekarang sudah 600, jadi perlu segera persiapan untuk bagaimana menangani sementara dahulu sebelum Makassar Newport, Pak. Jadi kami mengembangkan pelabuhan di sebelah ujung sana, Pak. Iya, Pak. Sekarang tahapnya sudah sekitar 20%, Pak, untuk tahap 1 Makassar Newport yang kami prediksi akan selesai pada 2018. Nah, antara waktu in between 2016 ke 2018 kami harus benahi dulu di Makassarnya sendiri, Pak, di Soekarno-Hatta. Makassar Newportnya sendiri ini nanti akan menjadi fokus untuk kegiatan apa, Pak? Kami memfokuskan untuk Makassar Newport ini semua containerized, Pak. Kargo kontainer. Jadi pelabuhan internasional dimanapun, Pak, yang efisien, yang efektif dalam melayani kegiatan bongkar muat ataupun logistik itu harus ada pemilahan, Pak. Jadi nanti di sana untuk kontainer, di sini untuk di sini untuk multipurpose, Pak. Multipurpose dan yang terminal peti kemas Makassar yang lama akan kami rubah untuk Pak, curah kering. Gitu. Jadi Pelabuhan Makassar konvensional akan kami fokuskan untuk menangani krus, Pak, karena sekarang pemerintah sedang menggalakkan pariwisata seperti itu. Dan jadi nanti di sini akan bisa kita lihat krus-krus besar akan berlabuh untuk membawa para turis, ya, Pak, ya? Betul. Berapa lama ini proses penataan ulang dan pembangunan Pelabuhan Soekarno-Hatta ini, Pak? Jadi sudah kami mulai ketika kami ditugaskan pada 5 bulan yang lalu, Pak, yaitu bulan Oktober, dan kami melakukan secara simultan sambil menyiapkan Makassar Newport. Di sini kami tata, Pak, seperti itu. Makanya kami mulai bongkar gudang dan lain-lain untuk meningkatkan kapasitas dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ini sendiri, Pak. Semua ini akan selesai nanti 2018 selesai. 2018 semua. Semua selesai, Pak. Di Makassar ini akan selesai semua, Pak. Jadi Pelabuhan Soekarno-Hatta dengan tampilan yang baru, ya, Pak? Dengan tampilan yang baru, di mana lebih efisien, penataannya lebih jelas, ya, Pak, ya? Betul. Gudangnya juga jumlahnya lebih sedikit, tapi lapangan terbuka yang lebih banyak. Gudang ini kita pindahkan di luar. Karena tadi saya sampaikan, kalau gudang ini manajemennya tidak di bawah Pelindo 4, akibatnya tidak 24 jam, seperti itu, Pak. Keinginan 24 jam itu hanya bisa dilakukan kalau bongkar gudang itu juga di luar juga 24 jam.
seperti itu Pak. Ini. Berapa total investasi yang ditanamkan untuk meredesain pelabuhan Soekarno-Hatta ini? Jadi kami memanfaatkan dana internal yang ada Pak. Iya, Pak. Ini tidak terlalu signifikan. Jadi kami mencoba investasi itu yang terukur seperti itu Pak. Karena kalau investasinya terlalu besar Pak juga akan nanti berakibat kepada penyusutan. Kalau penyusutan akibatnya akan membebani kos perusahaan. Akibatnya akan terjadi kecenderungan kenaikan tarif, penyesuaian biaya dan lain-lain. Yang mana ini akan membebani lagi kos logistik nasional seperti Tidak itu. menupang efisiensi. Betul, tidak, akhirnya kembalinya Ya. adalah dengan tarif yang lebih mahal lagi. Untuk itu makanya kami mencoba melakukan yang seminimal mungkin, di mana untuk relokasi gudang pun Pak kami banyak, hampir 60% memanfaatkan kondisi bangunan gudang yang lama. Bu, kalau boleh tahu berapa total investasinya Pak untuk pembangunan proyek pelabuhan Soekarno-Hatta ini? Untuk Soekarno-Hatta sendiri kurang lebih 400 miliar Pak ini. 400 miliar 400 ya? miliar ya Pak. Penataan semua, pengerasan dan sebagainya. Kemudian di Makassar Newport sendiri kami sudah mendapatkan funding dari perbankan kurang lebih 3 triliun untuk pembangunan sampai dengan tahap selesai nanti 2018. Pak Daso, kita sekarang sedang berada di daerah bongkar muat untuk peti kemas ya Pak Daso ya. Dan sekarang ini kalau kita berbicara mengenai efisiensi Pak, sering dikatakan bahwa biaya logistik Indonesia itu 26% dari produk domestik bruto. Betul, betul. Bahkan dikatakan yang termahal di kawasan ASEAN. Betul, betul. Apakah itu salah satunya disebabkan karena kita kurang memperhatikan persoalan angkutan laut ini Pak? Jadi sebagai contoh Pak, angkutan dari Jayapura ke Makassar yang hanya kurang lebih 4 hari itu freight-nya kurang lebih 600 US dollar per kontainer. Sementara dari Makassar ke Jepang yang kami lakukan sekarang di Makassar itu hanya 200 US dollar dengan waktu kurang lebih 13 sampai dengan 14 hari. Mengapa bisa berbeda malah lebih mahal di Betul, antara yang jarak Jayapura jauh. Makassar Iya, betul. dibandingkan Makassar Tokyo? Antar pulau. Jadi menurut hemat kami Pak perlu adanya tadi strategi pembangunan industri maritim yang holistik Pak, yang merupakan konsensus nasional seperti itu. Kita tahu kalau di darat Pak kita kenal adanya Damri misalkan milik pemerintah, BUMN pemerintah untuk mengkontrol harga ataupun mengkontrol tarif terhadap angkutan di darat. Nah sekarang kalau kita kembali ke laut, sekarang ini BUMN di pelayaran kita yang untuk barang seperti Jakarta Lloyd kondisinya belum secara prima mampu menopang angkutan antar pulau ini, sehingga seperti kami sampaikan di awal bahwa harusnya kalau kita ingin berbicara poros maritim kita harus berpikir industri maritim secara holistik.